Kiai Nurholis. Kiai Haji Nurholis merupakan putra dari Kiai Abdul Hadi. Beliau merupakan guru spiritual amalan Asmaul Husna dari Muhpunjul Hidayat atau Pak Dayat, yang sejak anak-anak hingga tumbuh menjadi remaja. Kiai Nurholis memiliki saudara kandung bernama Kiai Masduki, keduanya dulu sama-sama belajar dan menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi sebagai murid Mbah Muhtar Syafaat. Kiai Nurholis mulai menempuh ngajinya sejak masih remaja bersama adiknya tersebut. Keduanya merupakan santri yang sangat dekat dengan Kiai Muhtar Syafaat. Keduanya mendapatkan amalan ataupun laku tirakat yang dikhususkan dari Mbah Muhtar hanya pada mereka berdua, atau beberapa santrinya saja, hingga beliau mendapatkan amalan ilmu hikmah Asmaul Husna. Beliau berdua bersama adiknya Masduki, mengamalkan ilmu ini selama 7 tahun hingga ke tingkat akhir. Tirakat dan menggembleng ilmu sangat istiqomah, dilaksanakan tiap waktu. Terutama pada bulan Suro atau Muharram, yang sudah menjadi semacam tradisi, di Pondok Darussalam sebagai semacam ajang, gemblengan, dan upgrade maupun instalasi ilmu hikmah para wali. Terlebih lagi ilmu Asmaul Husna ini adalah ilmu yang dipopulerkan di Pondok Darussalam, jadi tiap santri yang dinilai Mbah Kiai Muhtar sudah pantas dan layak akan berhak mengamalkannya. Semacam eksistensi tersendiri, ketika mendapat amanah mengamalkan ilmu ini bagi seorang santri. Nurholis dan Masduki Muda adalah dua santri yang tidak pernah luput dari ijazaan ilmu Mbah Kiai. Ketika remaja dan menjelang 2 tahun menjadi santri, beliau berdua mendapatkan amalan ilmu ini. Tidak tanggung-tanggung, 7 tahun untuk menyelesaikan semua trap tingkatan yang diberikan Kiai Muhtar dalam Berasmaul Husna, sesuai keterangan Kiai Haji Nurholis. Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur, adalah murid sekaligus junior dari Kiai Alif Hasan, Mbah Bendo, yaitu guru dari Bung Karno dan Supriyadi. Sosok ulama, dan guru panutan umat. Beliau lahir di Dusun Sumontoro, Desa Plosolor, Kecamatan Plosowetan, Kediri, tanggal 6 Maret tahun 1919. Beliau adalah putra keempat dari pasangan suami istri Kiai Haji Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Kalau dilihat dari silsilah keturunan, Kiai Haji Muhtar Syafaat merupakan salah seorang keturunan pejuang bakti negara dan agama, dari silsilah ayahnya, yakni Kiai Haji Muhtar Syafaat putra dari Syafaat bin Kiai Sobar Iman bin Sultan Diponegoro ketiga, keturunan prajurit Pangeran Diponegoro. Dan garis ibu, yaitu Nyai Sangkep binti Kiai Abdurrahman bin Kiai Abdullah, keturunan prajurit Untung Suropati. Sejak usia kanak-kanak, 4 tahun, Syafaat telah menunjukkan sikap dan perilaku cinta terhadap ilmu, dan berkemauan keras mendalami agama Islam. Setiap sore hari, beliau tekun mengaji ke musola terdekat yang saat itu diasuh oleh Ustadz Haji Ghafur. Dari sinilah beliau mulai belajar membaca Al-Quran, tajwid dan sulam safinah. Pada tahun 1925 usia 6 tahun, Syafaat kemudian mengaji ke Kiai Hasan Abdi selama 3 tahun di Desa Blok Agung, Tegal Sari, Banyuwangi. Selepas dihitan pada tahun 1928, beliau kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren ini, beliau seperti umumnya santri-santri lain mendalami ilmu-ilmu agama Islam seperti ilmu nahwu, shorof, fikih, tafsir Al-Quran dan akhlak tasawuf. Setelah 6 tahun menimba ilmu di Pondok Tebuireng, pada tahun 1936 beliau diminta pulang oleh ayahnya agar saudaranya yang lain secara bergantian dapat mengenyam pendidikan pesantren. Permintaan tersebut ditampik secara halus, karena beliau ingin mendalami dan menguasai ilmu-ilmu pesantren.
Atas saran salah satu kakaknya, yakni Uminatun, Hajah Fatimah, pada tahun 1937. Beliau akhirnya meneruskan belajar ke Pondok Pesantren Minhajut Tulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi, yang diasuh Kiai Haji Abdul Manan. Selama menjadi santri di Pondok Pesantren Minhajut Tulab, Kiai Syafaat sering jatuh sakit. Setelah 1 tahun, beliau akhirnya pindah lagi ke Pondok Pesantren Tasmirit Tolabah yang diasuh oleh Kiai Haji Ibrahim. Di pondok ini selain belajar, beliau juga dipercaya oleh Kiai Haji Ibrahim untuk mengajar ke santri lain. Di pondok ini juga, Syafaat mulai mengkaji ilmu-ilmu tasawuf. Pengembaraan Kiai Syafaat dalam menuntut ilmu adalah perjalanan panjang, yang menuntut perjuangan, ketabahan hati, dan pengorbanan. Beliau seringkali dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Ketika itu adalah masa di mana Kiai Muchtar sedang mengamalkan Asmaul Husna, dari seniornya yaitu Kiai Alif Ahmad Hasan dari Blitar. Beliau ditanamkan sebuah keyakinan bahwa ujian yang dialaminya berupa bentuk tirakat dalam pencarian dan perjalanan ilmunya. Hal itu demi membentuk spiritualitas dan sufisme, yang dijalani Muchtar muda ini. Walaupun dalam kondisi yang memprihatinkan, Kiai Syafaat tetap bersikeras untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Semasa pendudukan Jepang antara tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945, beliau juga turut berperan aktif dalam membela negara dan merebut kemerdekaan RI. Beliau bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat, yang dipimpin Kapten Sudarmin. Syafaat juga turut aktif melakukan penyerbuan ke kamp-kamp tentara Belanda saat Perang Gerilya dengan bergabung dalam Fon Kayangan Alas Purwo dan Sukamande Kecamatan Pesangaran yang dipimpin Kiai Muhammad dan Kiai Musadat. Lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda, tepatnya pada tahun 1949, beliau mulai merintis berdirinya pesantren Darussalam. Di titik inilah jalan mulai terbuka dengan kekuasaan sifat Allah, dalam Asmaul Husnanya. Setelah melalui perjuangan yang berat, pesantren Darussalam akhirnya berkembang, dari waktu ke waktu dan jumlah santrinya pun semakin bertambah banyak. Ini tak lepas dari sosok pendiri, dan pengasuh pesantren yaitu Kiai Haji Muchtar Syafaat, yang menjadi sosok teladan sekaligus panutan umat. Beliau juga kerap dimintai pertolongan untuk melakukan pengobatan masyarakat. Semua dilakukan dengan jalan password ilmu Asmaul Husna sebagai andalannya. Selain itu, beliau juga sering dimintai untuk mengobati dan menangkal gangguan santet dan sejenisnya. Sehingga rumahnya kerap dikunjungi para tamu dari berbagai daerah. Kiai Muchtar Syafaat berpesan kepada santri dan istrinya, "Kalau kalian mengetahui ada tamu, maka beritahu saya. Kalau saya tidak ada atau bepergian, silahkan tamu tersebut dipersilahkan singgah ke rumah sejenak, dan hormatilah mereka dengan baik. Kemudian, pintu rumah jangan ditutup sebelum jam 10 malam WIB." Selain aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, Kiai Muchtar Syafaat juga aktif dalam Jamiah Keagamaan Nahdlatul Ulama. Tercatat, beliau pernah menjadi pengurus dari tingkat ranting sampai cabang. Jabatan terakhirnya adalah sebagai salah satu mustasyar wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kiai Haji Muchtar Syafaat wafat pada hari Jumat malam, tanggal 1 Februari tahun 1991, 17 Rajab 1411 H, dengan meninggalkan 14 anak, 10 putra 4 putri, dari perkawinannya dengan Nyai Siti Maryam. Dan 7 anak, 4 putra 3 putri, dari perkawinannya dengan Nyai Hajah Musyarofah. Jenazah beliau setelah disolati oleh muazzin sampai 17 kali, disemayamkan di pemakaman Blok Agung, Banyuwangi. Kelanjutan silsilah amalan Asmaul Husna akan kita bahas di kelanjutan video part 3.
Dan jangan lupa like and subscribe channel Ilmu Sejarah untuk Anda mengetahui notifikasi video berikutnya.